Kita membahas teens, mungkin kalau teens agak berbeda ya dengan yang lain ya. Kalau tadi kan kita bahas PGO, habis kita bahas berapa waktu kemudian sempat naik, terus akhirnya mulai mengalami penurunan. Elsa masih tergolong cukup sideways, naik tapi masih kecil banget returnnya. Tapi berbeda dengan teens ya, yang memang kita bahas pada saat akhir September, ini kisaran tanggal 24 atau 25 September, setelah kita bahas turun lagi sahamnya, jadi seperti biasa my friends. Tapi sampai dengan sekarang kenaikannya sudah sangat-sangat fantastis ya, dari pertama kali kita bahas pada saat itu. Nah, kita mau mengingatkan bahwa tesis pada saat itu kita melihat bahwa TENS ini diuntungkan dari pembenahan yang berada di internalnya ya, di mana ekspektasinya kalau tambang-tambang ilegal ini dirapihin, outputnya TENS ini akan mengalami lonjakan yang signifikan, terus juga harga timah dunia juga mulai stabil, range-nya sudah mulai tergambar, sudah mulai ketahan, jadi kalau sampai harga timah mengalami kenaikan signifikan, TENS akan juga yang diuntungkan juga my friends. Dan kalau beberapa waktu lalu kalau my friends lihat, Presiden kita Pak Prabowo itu sempat datang ke Bangka Belitung untuk menyerahkan nih smelter-smelter yang selama ini mungkin merugikan dan akhirnya menjadi bagian dari TENS. Jadi kalau boleh dibilang TENS ini momentumnya tuh lagi positif banget my friends. Nah, terakhir update kita mengenai TENS itu yang berhubungan dengan MSCI. Jadi jujur aja waktu kita bahas TENS, kita tidak ada ekspektasi bahwa TENS ini akan masuk MSCI tahun ini my friends, karena dia sempat kena FCA juga ya my friends ya. Tapi kalau dilihat dari likuiditas yang terus mengalami peningkatan, harga saham yang terus mengalami peningkatan, pasti terbuka lebar nih peluangnya di tahun depan ya. Tapi mungkin baru akan masuknya mungkin di November ya, karena kalau ngelihat butuh waktu sekitar hampir setahun ya, 12 bulan ya FCA ini, kecuali dihapus aturannya sama MSCI. Nah, yang mau kita bahas dari sisi saat ini adalah kalau my friends itu adalah investor yang memang berinvestasi di pasar modal dari tahun 2008, TENS ini sebenarnya salah satu saham yang baru gerak lagi melewati batas tahun 2008 itu baru beberapa waktu terakhir ini nih my friends. Jadi kalau my friends lihat dari sisi grafiknya, saya nggak bahas teknikalnya, tapi memang dari tahun 2008 TENS itu tidak pernah menyentuh titik tertinggi di tahun 2008 lagi sampai ini terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau melihat tipikal saham seperti ini, kalau misalnya kita tanya sama ini sideways yang salah satu yang paling lama ya my friends ya, dan range-nya luar biasa banget ya dari tahun 2008 sampai sekarang. Nah, kalau dilihat dari keadaan sekarang, beberapa kali kita ganti presiden ya, baru kali ini TENS ini mengalami kenaikan sangat signifikan sekali. Jadi bisa dibilang ini punya potensi yang diuntungkan nih sebenarnya dengan pemerintahan saat ini nih, dan bisa dikatakan proksinya pemerintahan sekarang ini saatnya mungkin TENS ya, kalau lihat dari keadaan sekarang. Jadi untuk yang mungkin ketinggalan rally-nya TENS atau mungkin nggak ikutan, nanti kalau sampai terjadi koreksi, my friends bisa pertimbangkan ya, karena kalau dilihat perubahan ini cukup masif dan harusnya ekspektasinya kinerja keuangannya bisa mengalami perbaikan dalam beberapa kuartal ke depan. Jadi harusnya momentum TENS ini masih terbuka lebar, dan kalau sampai terjadi koreksi bisa jadi entry point buat my friends.